Sementara itu, tak hanya berencana membeli rumah, Faisal, ayah Bibi, mengungkapkan bahwa almarhum putranya itu sempat membahas ingin menambah momongan dan memberikan Gala seorang adik. Dengan penuh ketegaran, kedua pihak keluarga pun menjelaskan kondisi terkini sang cucu Gala yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan maut yang menimpa putra dan menantunya itu. Panjang juga ceritanya. Dulu dia sudah mau nambah momongan. Saya namanya orang kota. Kan udah jadi orang kota. Sekarang dulu saya orang kampung. Jadi kalau nama orang kota, kita jangan terlalu rapat-rapat banget lah anak sekarang. Kenapa? Biaya anak itu sekarang besar. Nah, jadi kalau dia nanti sekolah, kuliah, yang satu belum tamat, semesternya 12 juta. Yang satu lagi semesternya 12 juta, 24 juta sebulan. Jadi per 6 bulan ya. Itu kan besar. Saya sampaikan. Jadi sekurang-kurangnya jaraknya tamat kuliah masuk lagi satu. Itu jarak anak. Pikiran saya waktu itu saya kasih dia pandangan, entah dimakan oleh dia, entah enggak tahu, tapi alhamdulillah sampai sekarang kan dia belum hamil. Sudah terjadi, bagaimana lagi? Sebenarnya saya nggak kuat. Dari kemarin, seri kemarin saya nggak kuat. Kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia hingga kini masih dalam proses penyelidikan polisi. Kabar tersebut menjadi perbincangan hangat oleh netizen. Banyak yang penasaran akan kronologi hingga penyebab pasti mobil putih yang berisi 5 penumpang yang menuju arah ke Surabaya itu bisa menabrak pembatas jalan dan menewaskan suami istri Vanessa dan Bibi. Sementara sang supir, babysitter dan putra Vanessa Gala Sky selamat dan mengalami luka ringan. Menurut kabar yang beredar, sang supir yang bernama Tubagus Jody mengaku kurang konsentrasi dan mengantuk saat mengendarai mobil tersebut. Namun polemik tak hanya sampai di situ, lantaran di media sosial ramai beredar video Instagram story yang diduga milik Jody yang memperlihatkan perjalanan tersebut. Yang penting aku pesan aja sama keluarga, kita ikhlasin lah pergian Vanessa sama Bibi. Ini mungkin jalan yang terbaik. Kemarin juga perginya harinya baik, dari Kamis, terus dimakamin hari Jumat. Insya Allah husnul khotimah lah mereka berdua. Itu aja sih yang aku ingin lah. Kita nggak usah sekarang bagaimana cara membesarkan Gala itu yang paling utama, yang mesti dipikirkan ke depan. Pihak keluarga yang berduka dan merasa kehilangan anak mereka hanya bisa pasrah dengan musibah yang menimpa anak mereka. Orang tua Vanessa dan Bibi mengungkapkan bahwa mereka menyerahkan semua proses hukum tersebut kepada pihak polisi. Dan hingga kini mereka belum mengetahui status terbaru dari kecelakaan anak mereka. Ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, dan ayah Bibi Faisal pun mengaku bahwa mereka lebih memilih fokus terhadap kondisi sang cucu tercinta, Gala Sky. Hari kedua ini belum. Kami masih menunggu tim investigasi dari pihak kepolisian mengenai kasusnya Vanessa, khususnya drivernya yang membawa mobil yang dikendarai Vanessa dan Bibi. Jadi belum ada. Kami menunggu aja kok. Kami nggak mengejar. Kami yakin pihak polisi akan mengurus untuk investigasinya. Nanti hasilnya pasti akan diumumkan kan di media. Jadi kami nggak mengejar, kami nunggu aja, nggak apa-apa. Saya belum dapat laporan dan belum mendapat hasil daripada olah TKP. Jadi saya tidak tahu soal itu hanya polisi yang. Tak ingin hanya memandang dari sebuah kelalaian semata. Meski mengaku pasrah, rupanya ayah Bibi ingin sang supir mendapat hukuman atas perbuatannya. Begitu pula Dodi yang menegaskan agar sang supir Jody ditindak tegas supaya ada efek jera dan menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Sudah terjadi, bagaimana lagi? Sebenarnya saya nggak kuat. Dari kemarin, seri kemarin saya nggak kuat. Baru hari ini saya kuat. Kalau dibilang ikhlas, kan seharusnya memang kita ikhlas. Tapi saya tidak ikhlas dengan pekerjaan saya sopir ini. Yang namanya meninggal ya gimana lagi? Tuhan sudah menentukan begitu ya. Sudah ketentuan Tuhan begitu. Apa yang mau kita bantah? Apa yang mau kita protes?
Tetapi saya tidak ikhlas dengan pekerjaan si sopir. Ini si sopir ini ngapain dia bawa mobil kayak begitu? Itu pikiran saya. Ini hasil belum keluar ini. Tapi firasat mengatakan bahwa sopir ini kencang. Kencang tidak terkendali. Apa dia tidak memikirkan orang di atas, anak kecil, istri bosnya, kan begitu? Bosnya, kemana cara berpikirnya? Itu menurut pikiran saya. Allahu alam lah, nanti interogasi yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, kan begitu. Kalau untuk Jody, gini, apapun alasannya itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Apapun, dengan dia posting aja itu udah salah. Kan nggak boleh posting dalam nyetir itu, posting itu nggak boleh. Itu udah peraturan lalu lintas yang baru juga nggak boleh, ngerokok nggak boleh, main handphone nggak boleh. Apalagi kalau kita lihat ya di postingannya itu 190 km per jam, itu gila itu sih gila banget. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu, dia main handphone, tiba-tiba ada belokan seperti itu, ya udah pasti. Karena direktur lalu lintas Polda Jawa Timur bilang bahwa tidak ada bekas rem sama sekali. Tidak ada bekas rem sama sekali. Jadi itu benar-benar dihantam ke kiri itu pembatas itu benar-benar langsung. Jadi tidak ada rem, tidak ada bekas rem sama sekali. Dan itu kan mesti disadari, itu jalannya itu masih beton gitu, bukan aspal, beton itu. Jadi untuk pengereman sendiri nggak bisa seperti di aspal. Kalau di aspal mungkin bisa langsung. Kalau ini kan agak licin dia. Sosok Jody menjadi sorotan. Namanya disebut-sebut sebagai orang yang bersalah dan menjadi penyebab atas meninggalnya Vanessa dan Bibi. Hal itu karena Jody diduga lalai saat berkendara dengan kecepatan tinggi serta bermain ponsel. Namun di balik itu semua, pihak keluarga Jody juga sama ikut terkejut mendengar kecelakaan tersebut. Dan menurut ketua RT dari lingkungan tempat tinggal Jody, sosok Jody sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik. Orang tuanya terkenal dengan baik, beliau juga ada tokoh masyarakat di sini, jadi anaknya baik, berperilaku baik, tidak ada hal-hal yang menurut saya gimana gitu. Biasa saja, normal-normal saja layaknya anak-anak muda gitu, biasa dia. Setahu saya dia 2 bersaudara, dia punya adik laki-laki 1. Iya gaul lah Pak, ke masjid gitu, melakukan aktivitas ya layaknya ini. Tapi yang perlu diketahui ya namanya komplek begitulah Pak. Kadang-kadang satu tetangga dengan yang lain tidak kenal misalnya, kan nggak banyak seperti itu. Tapi di sini jadi saya pikir anak yang baik. Intinya dia bilang sebelum nyawa dia berakhir, aku nggak tahu nyawa aku panjang atau enggak, dia gitu kan. Ya jelas aku pengen sama kamu gitu kan. Aku pengen kamu bahagia, kamu nggak boleh sedih-sedih.